Zhongkuang melihat wajah terkejut Luo Feng dan tertawa, awalnya aku tidak tahu kamu manusia, tetapi dalam proses melawan orang-orang suci itu, tampaknya aturan tertinggi terlibat, maka aku tahu bahwa kamu adalah manusia. Aturan tertinggi, Luo Feng terkejut, dan kemudian berpikir dalam hati, seharusnya ketika Geji dan Kang Luo memanggil aturan suci bersumpah pada aturan tertinggi. Apakah ini aneh? Melihat ekspresi terkejut Luo Feng, Zhongkuang tersenyum bangga, dewaku adalah. Sial, bajingan ini ada di sini lagi. Zhongkuang mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa mengatakannya. Zhongkuang menghela nafas dan melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan membicarakannya. Kemudian Zhongkuang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, saya memperkirakan ada 2 atau 3 ruang tes yang tidak akan dapat menyelesaikan tes. Saya tidak bisa menyelesaikan tes, Luo Feng bingung, karena Zhongkuang tidak mengatakan apa tes itu dari awal hingga akhir. Kamu telah menyelesaikan tes, aku akan memberitahumu. Zhongkuang tersenyum sedikit, ketika kamu pertama kali datang, apa warna energi ibumu? Biru, kata Luo Feng. Jika tidak ada yang bisa menyerapnya sampai Ibu Qi menjadi putih, maka semua pembangkit tenaga listrik di ruang uji akan gagal dalam ujian, dan mereka tidak akan lulus ujian, kata Zhongkuang sambil tersenyum. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk, waktu berlalu dengan cepat, dan 50 tahun telah berlalu sejak gas induk memutih. Oke, waktu tes sudah habis, dan energi ibu dari 2 ruang tes belum diserap. Suara Zhongkuang terdengar. Di luar aula 7 bintang, semua pembangkit tenaga listrik menunggu dengan cemas. Gemuruh, gerbang aula 7 bintang perlahan terbuka. Gerbang istana terbuka, gerbang istana terbuka. Bisakah kita masuk juga? Ayo, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita, dengan liar bergegas menuju pintu yang perlahan terbuka. Memanggil, 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 memanggil. Boom, tampaknya mekanisme kuno diaktifkan di aula, dan kemudian sebuah suara keluar, yang merupakan suara Zhongkuang. Aula Yi Qixing hanya akan mengizinkan kelompok pertama orang kuat untuk masuk, dan sisanya tidak akan masuk kecuali dalam keadaan khusus. Suara Zhongkuang penuh keagungan. Bang, 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 bang. Tampaknya ada dinding tak terlihat di depan gerbang yang perlahan terbuka, dan semua pembangkit tenaga listrik menabrak dinding dalam proses bergegas menuju gerbang. Aku tidak bisa buru-buru masuk. Seorang pria suci berteriak dengan marah. Mari kita serang gerbang bersama-sama. Seorang Raja Dewa meraung dengan penuh semangat. Segera, serangan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya menyerang gerbang kuil, tetapi serangan kekuatan suci yang padat tidak dapat mempengaruhi gerbang kuil sama sekali, dan mereka semua diblokir oleh dinding tak terlihat di depan gerbang kuil. Memanggil, pintu kuil yang terbuka perlahan tiba-tiba menembakkan sinar keemasan, langsung mengenai Raja Dewa yang menghasut orang kuat lainnya untuk menyerang pintu kuil. Raja Ilahi hanya punya waktu untuk menjerit, dan benar-benar kehilangan nafas hidupnya. Semua pembangkit tenaga listrik gempar, dan tidak ada yang berani menyerang gerbang istana lagi. Tiba-tiba, 5 sosok terbang keluar dari pintu dan menabrak kerumunan. Hei, bukankah itu memproklamirkan orang suci? Sebuah nama yang disebut orang suci. Bukankah Fusue memanggil Santo di dalam? Seorang Santo bernama memandang seorang wanita dan memanggil Santonya. Ada apa? Apakah pembangkit tenaga listrik ini telah masuk dan bertahan? Dan ada 2 Raja Dewa di antara mereka. Banyak pembangkit tenaga listrik berbicara dalam kebingungan, tetapi mereka tidak mendapat tanggapan, hanya penutupan pintu kuil yang lambat membuat mereka semakin putus asa. Bukankah seharusnya kekuatan besar ini sebelum penghancuran besar menguji lebih banyak pembangkit tenaga listrik? Hanya dengan begitu penerus terkuat dapat dipilih. Seorang Raja Dewa sangat bingung dan berbisik. Di dalam aula 7 bintang. Ya, hanya ada 8 orang yang tersisa. Zhongkuang sedikit mengangguk. Dia duduk di atas tahta dan melihat ke-8 pria kuat di bawah. Di antara mereka, Luo Feng berubah menjadi orang suci yang diproklamirkan Kang Luo, berdiri di samping. Zhongkuang senior, mengapa Anda hanya membiarkan kelompok pembangkit tenaga listrik pertama kami masuk? Raja Dewa Klan Kristal dengan hormat bertanya, bukankah semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang menerima warisan, semakin baik? Oh, jadi,
Kamu ingin lebih banyak pembangkit tenaga listrik datang dan merebut peluang bersamamu. Zhongkuang memandang Raja Dewa Klan Kristal dengan sedikit keraguan. Tentu saja, semakin sedikit pesaing yang kuat, semakin baik, kata Raja Klan Kristal dengan hormat. Bagus, kupikir kamu ingin berhenti. Zhongkuang tertawa, tanyakan lagi, siapa di antara kamu yang ingin berhenti sekarang dan jangan berhenti sekarang, dan kamu mungkin binasa karena kegigihanmu. Setelah beberapa saat, tidak ada yang pergi. Jika itu masalahnya, mari kita lanjutkan. Zhongkuang dengan hati-hati melihat ke setiap pembangkit tenaga listrik, 6 Raja Dewa, 2 orang suci. Zhongkuang memejamkan matanya dan tampak berpikir. Apakah menurutmu ada terlalu sedikit orang kuat yang telah diuji? Seorang Raja Dewa sedikit gelisah. Apakah kamu pikir pembangkit tenaga listrik sebelum kematian akan sebodoh kamu? Seorang Raja Dewa mencibir, karena para senior tidak berniat membiarkan pembangkit tenaga listrik lain masuk, secara alami ada pertimbangan senior. Itu wajar, senior harus memiliki pertimbangan sendiri. Tentu, kami telah mengatur berbagai tes untuk kami, kata Raja Dewa lainnya. Yang lain tidak berbicara, tetapi Raja Dewa dari ras suci terus menoleh untuk melihat Luo Feng, yang telah berubah menjadi Kang Luo dan menyatakan dirinya suci, dan Raja Dewa kelas 2 dari umat manusia. Ya, Zhongkuang tiba-tiba berteriak, dan 8 pembangkit tenaga listrik semuanya menoleh. Zhongkuang menjentikkan tangannya, dan 4 ruang uji lainnya muncul. Kalian berdua disebut orang suci, dan kamu adalah lawan satu sama lain. Zhongkuang menunjuk Luo Feng dan orang suci bernama lainnya, sisanya adalah Raja Dewa, lawan-lawan secara acak, mari kita lihat keberuntunganmu. Memanggil, semua pembangkit tenaga listrik menghilang satu demi satu, tampaknya telah diteleportasi ke ruang uji, hanya Zhongkuang sedikit mengernyit dan berbisik, lebih baik bertarung di ronde ini, bagaimana kita harus mengatur ronde berikutnya. Di ruang uji tempat Luo Feng berada. Namaku Tes dan aku suci, dan dunia bawah suci. Seorang pria kuat dengan bau busuk di sekujur tubuhnya berkata dengan nada menghina. Dia mengenakan baju besi yang berat dan membawa tombak perang yang dikelilingi oleh kilat di satu tangan. Namaku, Kang Luo disebut orang suci, dan aliansi string anggur disebut orang suci. Karena Luo Feng berubah menjadi penampilan Kang Luo dan disebut orang suci, dia langsung menggunakan identitas Kang Luo sebagai orang suci saat ini. Kang Luo disebut Santo, dari aliansi tali anggur yang lemah. Ske berkata dengan senyum menghina dan mengangguk, aku bukan eksistensi yang bisa kamu kalahkan, atau kamu harus mengakui kekalahan sekarang, mungkin pembangkit tenaga listrik sebelum malapetaka akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini dengan selamat. Saya tidak berani mencoba ini. Jika dia ingin membunuh saya, kepada siapa saya akan meminta alasan? Luo Feng bercanda, saya pikir Anda sangat berani. Apakah Anda ingin mencoba? Setelah berbicara, Luo Feng membuat gerakan, tolong. Ske berkata dengan mendengus dingin, karena kamu tidak ingin pergi dari sini, biarkan aku mengirimmu keluar. Ske mengatakan bahwa begitu kata-kata suci jatuh, dia menggunakan tombak yang dikelilingi oleh kilat untuk menusuk Luo Feng secara langsung. Kekuatannya tidak buruk, kekuatan ini bahkan lebih kuat dari klaim Geji sebagai orang suci, kata Luo Feng diam-diam. Dentang, Luo Feng memblokir pukulan itu dengan cakar suci Kang Luo, dan meraih cakar lainnya langsung ke arah Tes, yang mengambil keuntungan dari situasi itu dan mundur beberapa tahun cahaya untuk melarikan diri dari cakar itu. Cakarmu terlalu lemah, hanya cakar itu, paling banyak level 28. Tes berkata Seng menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu mengalahkan pembangkit tenaga listrik lainnya, apakah kamu yang menguji ruang, itu saja sampah. Kecepatan Santoske yang mendeklarasikan langsung melonjak ke ekstrim, dan dia datang ke Luo Feng dalam sekejap, dan tombak perang yang dikelilingi oleh cahaya guntur menusuk Luo Feng dengan ganas. Luo Feng tidak lagi bersembunyi kali ini, dan mengeluarkan Blood Shadow Saber ketika Tes mengklaim bahwa orang suci itu bergegas. Asap abu-abu tak berujung lahir dari udara tipis dan menyelimuti seluruh ruang. Kamu tidak berpikir kamu bisa menggangguku dengan asap ini, kan? Tes berkata bahwa dia mengangkat tombak perang sucinya dan menikamnya ke satu arah. Tanda seru, jejak asap menyentuh tombak petir, memakan jejak kekuatan suci yang melilit tombak itu. Tes mengatakan bahwa Secret Heart ngeri, kelopak matanya melompat, dan tubuhnya secara naluriah ingin mundur,
tetapi dia dalam keadaan maju, dan akan membutuhkan sedikit waktu untuk dengan cepat berubah bolak-balik. Waktu kecil ini mungkin kurang dari 1/10 juta detik. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng tidak memberinya sedikit waktu sama sekali. Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Serangan kekuatan suci dari Tesing Sheng, kekuatan suci yang terjerat dalam tombak perang suci Tesing, kekuatan suci yang melekat pada armor tempur tingkat Raja Suci Tesing. Semua kekuatan suci, menyentuh asap abu-abu, seperti matahari yang terik seperti salju, semuanya mencair. Tes mengatakan bahwa orang suci itu takut. Dia tidak menyangka seseorang bisa memiliki cara seperti itu. Dia cemas dan ingin menunjukkan kartu trufnya. Dia takut, dan ketakutan inilah yang membuatnya tidak menyadari bulan darah yang mendekat dengan cepat. Ledakan, bulan darah membanting keras pada baju besi pertempuran yang Tes katakan suci, langsung memukulnya untuk memuntahkan darah. Tapi apa yang membuat Ske merasa putus asa ketika dia mengaku sebagai orang suci adalah bahwa armor tempur tingkat Raja Dewanya benar-benar dihancurkan oleh bulan darah, dan kekuatan tak berujung dari binatang itu menyerbu dengan panik. Segera, Tes mengklaim bahwa orang suci itu telah jatuh, dan dia tidak punya waktu untuk menunjukkan kartunya. Menggunakan kekuatan binatang untuk melemparkan kabut bulan darah, asap yang dihasilkan sebenarnya berwarna abu-abu. Luo Feng tersenyum. Ske ini mengatakan bahwa orang suci itu bisa lulus ujian terakhir, tidak ada kartu truf khusus, saya masih bertarung dengan cepat. Keputusan cepat, hati-hati. Kemudian Luo Feng dengan hati-hati melihat barang-barang yang menurut Ske telah dijatuhkan. Armor tempur tingkat Raja Dewa, menjaga baju besi yang layu, kapak perang tingkat suci, kapak kekuatan, kapak ini terlihat cocok untuk pendiri kapak raksasa. Luo Feng terus memeriksa item dengan sangat puas. Luo Feng bahkan di harta ini ditemukan embrio pisau. Pisau ini hanya bisa dikembalikan ke Duan Donghe dan ditempatkan di ruang harta karun. Luo Feng mengangguk dan terus memeriksa rampasan. Ini, tiba-tiba, Luo Feng sedikit mengernyit. Dari sejumlah besar item sepele, dia mengeluarkan item seperti teko. Bahan pot ini sepertinya digunakan untuk membawa dunia. Mari kita coba mengenali Tuhan terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Jejak kekuatan ilahi melilit, teko, ingin mengenali Tuhan. Tidak ada tanggapan. Luo Feng terkejut, ini, sebenarnya tidak bisa mengenali pemiliknya. Luo Feng memperhatikan teko dengan hati-hati, mengapa kamu tidak memeriksa saja apa yang ada di dalamnya? Segera, sebuah pikiran bergerak, dan jejak kekuatan pikiran menyelinap masuk. Boom, kekuatan pikiran Luo Feng benar-benar musnah begitu dia menyelam. Bagaimana mungkin, seru Luo Feng? Tidak menyangka ada hal mengerikan di dalam. Coba lagi, Luo Feng menggunakan kekuatan suci kali ini, dan sejumlah besar kekuatan suci memasuki teko, mencoba mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Ini adalah deteksi kekuatan ilahi, metode deteksi yang sangat umum untuk yang kuat. Namun, sejumlah besar kekuatan suci menyelinap dalam waktu kurang dari 1/10 juta detik, dan itu benar-benar musnah. Apa-apaan ini? Luo Feng benar-benar terkejut. Untungnya, aku tidak memberi Nats kesempatan untuk menjadi orang suci. Jika dia menggunakan metode ini, aku yang akan kalah. Luo Feng memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Jaringan Qinhan, Pulau Suguo, rumah Luo Feng. Luo Feng duduk di meja, jari-jarinya terus-menerus mengetuk buku catatan di atas meja. Meskipun ada beberapa harta serupa dalam daftar persenjataan, mereka tidak sekuat itu, dan kondisi lain tidak terpenuhi. Luo Feng sedikit mengernyit. Elina, Luo Feng memanggil dengan lembut. Marshal Luo, sebuah suara emas keemasan muncul dari udara tipis, dan memberi hormat kepada Luo Feng dengan hormat. Elina adalah kesadaran virtual dari Departemen Persenjataan, yang diciptakan oleh Su Hua untuk menangani hal-hal rumit di Departemen Persenjataan. Dengan status Luo Feng, dia bisa dengan mudah memanggil Elina. Alina, lihat apa itu? Luo Feng mengangguk dan mengetuk kekosongan. Teko teh muncul, persis sama dengan yang ada di dunia nyata, dan Luo Feng dengan hati-hati memasukkannya ke dalam benda-benda yang dijelaskan secara rinci. Mata Elina bersinar terang, menutupi panci, dengan hati-hati memeriksa semuanya. Butuh waktu lama bagi Elina untuk mematikan lampu. Marsekal, pot ini seharusnya menjadi harta karun khusus yang dapat membawa ruang dan waktu, dan itu diubah oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Elina berkata dengan hormat, adapun isi pot yang kamu gambarkan,
Aku baru saja terhubung ke rumah harta karun, ras manusia saya, dan setelah berkonsultasi dengan banyak informasi, saya akhirnya menemukan informasi rinci. Apa itu? Luo Feng bertanya dengan cepat. Menurut deskripsimu, itu seharusnya racun mayat yang dikembangkan oleh Hades, kata Elina dengan hormat. Racun mayat yang dikembangkan oleh Hades, Luo Feng terkejut, cepat dan bicarakan secara detail. Ya, kata Elina dengan hormat, asal-usul benua, perang berlanjut, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh. Beberapa pembangkit tenaga listrik suka mengumpulkan mayat pembangkit tenaga listrik lain dan mengekstrak ki mayat melalui cara khusus, ki mayat. Setelah proses khusus, itu akan dibuat menjadi racun mayat, dan Pluto adalah yang terkuat yang paling pandai membuat racun mayat. Luo Feng sedikit merenung, apa efek dari racun mayat ini? Marsekal Luo, izinkan saya mulai dengan ki mayat. Pluto dan yang lainnya mengekstrak ki mayat dan menemukan bahwa ki mayat memiliki efek erosi tertentu pada kekuatan ilahi. Dan, racun mayat, bahkan lebih menakutkan. Racun mayat, yang terburuk bisa langsung mengikis semua kekuatan suci orang suci. Sosok emas itu dengan hormat berkata, tentu saja, itu adalah kekuatan, racun mayat, yang digunakan oleh keberadaan seperti Hades, dan Marsal mendapatkannya. Ini seharusnya tidak terlalu kuat. Luo Feng mengangguk, jika racun mayat yang tidak digunakan Pluto begitu kuat, kekuatan klan Pluto mungkin akan mendekati kekuatan klan tak terkalahkan, jadi apakah perlu menjadi boneka klan iblis? Kalau begitu bisakah aku menggunakan racun mayat ini? Luo Feng bertanya dengan cepat. Tidak, jawaban Elina membuat alis Luo Feng berkerut tiba-tiba. Elina melanjutkan, kecuali Anda dapat menemukan cara untuk mengisolasi racun mayat, jika tidak, sementara racun mayat mengikis yang lain, itu juga pada saat yang sama, waktu itu mengikis dirinya sendiri, yang merupakan sarana untuk binasa bersama musuh. Luo Feng mengangguk, tidak apa-apa. Jika kamu menghadapi lawan yang tak terkalahkan dan melepaskan racun mayat ini, maka lawan tidak akan memiliki waktu yang lebih baik. Kamu benar-benar dapat menggunakannya seperti ini dalam situasi seperti itu. Elina mengangguk, dan kemudian sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Aku memikirkan cara, mungkin kamu tidak harus mati bersama. Metode apa? Luo Feng bertanya dengan cepat. Ini hanya tebakan saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, kata Elina dengan hormat. Ceritakan padaku, perintah Luo Feng. Ya, Marsal Luo, saya pikir terobosan menggunakan racun mayat ada di dalam pot, kata Elina dengan hormat. Huzi, Luo Feng sedikit mengernyit, tapi Huzi itu tidak bisa mengenali pemiliknya sama sekali. Saya tidak dapat mengenali tuannya karena racun mayat. Marsekal mungkin dapat menemukan cara untuk menahan racun mayat untuk sementara waktu. Selama merek kehidupan berhasil dicetak, ia harus dapat mengenali tuannya, berhasil. Elina, yang memancarkan cahaya keemasan, berkata dengan hormat. Tahan racun mayat. Luo Feng berpikir sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar, mungkin ini masalahnya. Luo Feng sedikit ingin mencoba, tetapi ketika dia hendak keluar dari jaringan Qinhan, dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya kepada Elina, bagaimana kamu tahu itu dibuat oleh Hades? Saya tidak ingat sepertinya itu dari tangan Hades. Ambillah. Marsal, karena hanya racun mayat yang disempurnakan oleh Hades yang dapat digunakan oleh orang kuat lainnya, Marsal berada di tanah leluhur kekacauan saat ini, dan orang-orang kuat yang dapat memperbaiki racun mayat semuanya adalah Raja Dewa yang bertobat yang telah hidup tanpa akhir. Reinkarnasi, secara umum, selanjutnya, mereka tidak akan memasuki tanah leluhur kekacauan. Elina dengan hormat mengungkapkan kesimpulannya, jadi Marsal pasti telah mengambilnya dari pembangkit tenaga listrik lain, dan itu secara alami dibuat oleh Hades. Begitulah, Luo Feng mengangguk, dan kemudian meminta Elina untuk mundur, dan dia meninggalkan jaringan Qinhan. Di ruang uji, Luo Feng mengambil teko teh, tersenyum sedikit, dan jejak kekuatan binatang dunia menembus ke dalamnya. Kekuatan binatang itu tidak terhalang sepanjang jalan. Hahaha, Pluto membuat racun mayat dengan memurnikan gas mayat. Mungkin itu adalah racun yang mengerikan untuk kekuatan suci, tetapi tidak berpengaruh pada kekuatan binatang dunia. Luo Feng tertawa dan berkata, menggunakan kekuatan binatang buas untuk mendeteksi di dalam teko. Yang disebut racun mayat adalah cairan merah yang sangat mudah menguap,
yang terletak diam-diam di dalam teko, dan bahkan Luo Feng, yang mendeteksinya, ketakutan. Hancurkan stempel kehidupan pemilik asli teko, pikir Luo Feng, dan sejumlah besar kekuatan binatang dunia mengalir, dan kemudian terus memengaruhi stempel kehidupan pemilik asli teko. Dalam sekejap, divine power yang terkandung dalam jejak kehidupan telah habis, dan jejak Luo Feng dari kekuatan dunia binatang juga berubah menjadi divine power, yang langsung dicap di atasnya, dan dia berhasil mengenali tuannya. Sebuah pesan sederhana masuk ke dalam kesadaran Luo Feng. Teko ini diberi nama, pot mayat dapat mengarahkan racun mayat ke udara dan mencegah racun mayat mendekati pemegang pot mayat. Luo Feng mengangguk puas. Hanya saja nama ini terlalu jelek. Biarkan aku mengubahnya. Ini hanya disebut, Luo Feng merenung sedikit, lalu tersenyum, sebut saja pot penghancur. Dunia bawah, Kerajaan Ker. Di istana yang megah namun suram, seekor anjing ganas berkepala 3 diam-diam berbaring di bawah pintu gantung besar. Guru, guru, seorang bijak berbau busuk berteriak dan berlari dengan tergesa-gesa. Bajingan, tes, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mati dan membuatku mengantuk. Anjing ganas berkepala 3 itu sangat marah, membuka 3 mulut besar dengan cairan kental, dan berteriak pada tes yang berlari ke arahnya, jalan. Namun, tes mengatakan kalimat berikutnya membuatnya tenang. Kendi mayat hilang, dan jejak kehidupanku hilang. Ada apa? Ketiga anjing ganas itu tiba-tiba bangkit dengan marah, dan dengan satu lompatan mereka melemparkan Sage of Ske ke tanah. Kedua kaki depan yang kuat dan kuat diletakkan di bahu Sage of Ske. Mendekati wajah suci tes, uap panas terus mengenai wajahnya yang suci, dan air liur berdarah kental jatuh di wajah suci tes seperti air terjun. Katakan padaku jelas, kalau tidak aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ske berkata bahwa tubuh Sein terus bergetar, dan dia tidak berani memalingkan muka. Dia membiarkan air liur 3 anjing ganas jatuh di wajahnya, dan dengan gemetar menjelaskan pertarungan dengan Luo Feng dengan sangat rinci. Aliran udara hitam mengikis kekuatan ilahi, ketiga anjing ganas itu sedikit merenung, mungkinkah itu kekuatan binatang buas dunia? Ya, itu sangat mirip dengan deskripsi kekuatan binatang buas dunia. Ske mengatakan bahwa meskipun Seng belum pernah melihat kekuatan binatang buas dunia sebelumnya, dia juga telah berkonsultasi dengan informasi yang relevan. Ketiga anjing ganas itu perlahan-lahan melepaskan tes dan menyatakan diri mereka suci, ternyata itu manusia. Jadi, saya tidak boleh terlalu menyalahkan Anda, lagi pula, manusia itu bahkan 3 orang tua dari tempat suci, racun mayat yang disempurnakan oleh Hades yang agung sangat berharga, dan sangat sulit bagi saya untuk memintanya pada Anda pada awalnya, tetapi sekarang setelah Anda kehilangannya, Anda harus menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan. Tes berkata bahwa wajah Seng sepucat orang mati seketika, dan setelah beberapa saat, dia mengucapkan sepatah kata dengan suara gemetar, ya. Di dalam aula 7 bintang, Zhongkuang melirik 4 pembangkit tenaga listrik yang tersisa dan berkata sambil tersenyum tipis, warisanku akan jatuh ke tangan salah satu dari kalian berempat. Aku tidak tahu apa permintaan pewaris ini yang dicari oleh para pendahulu. Raja Dewa Rakus dari keluarga binatang bertanya. Zhongkuang mengabaikan Dewa Raja Taoti, menutup matanya, memutar jarinya dengan ringan, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Luo Feng juga mengabaikan Zhongkuang, tetapi mengelilingi penonton. Pada saat ini, satu-satunya orang kuat yang tersisa dan tidak tersingkir adalah Raja Dewa Rakus dari klan binatang, Raja Dewa dari klan Suci Sibang, Dewa kelas 2 Raja klan manusia, dan lain-lain. Menjadi diri sendirilah yang diproklamirkan Tes sebagai orang suci. Raja Dewa Rakus dan Raja Dewa kelas 2 semuanya menunggu Zhongkuang untuk berbicara, sementara Raja Dewa klan Suci Sibang selalu melirik Luo Feng dari waktu ke waktu. Namamu Ske, kan? Kamu benar-benar luar biasa. Pertama, kamu menonjol dari ujian dengan partisipasi Raja Dewa di babak terakhir, dan sekarang kamu telah mengalahkan Kang Luo untuk menjadi orang suci. Kekuatanmu benar-benar bagus. Sibang God King tersenyum. Ini hanya keberuntungan. Raja Dewa di babak terakhir sangat kuat, dan sulit bagi kami untuk bertarung bersama sebagai sekelompok orang bijak. Kemudian, ketika orang bijak yang tersisa bermain melawan saya kuat, jadi tentu saja saya berhasil karena keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Nah, kekuatan Kang Luo Seng ini sangat kuat. Bagaimana Anda mengalahkan lawan yang begitu kuat sendirian? Sejauh yang saya tahu,
dia mengalahkan seorang jenius Seng Seng. Sudut mulut Si Bang naik sedikit. Kang Luo berkata bahwa kekuatan Sein lebih rendah dariku, jadi tidak mengherankan jika aku mengalahkannya. Luo Feng berkata sambil tersenyum tipis. Oh, apakah kamu tidak ingin tahu tentang jenius suci mana yang dia kalahkan? Raja Dewa Si Bang tersenyum bangga. Luo Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, karena dia dikalahkan oleh Kang Luo, itu berarti jenius ini terlalu lemah, tidak layak menjadi jenius sama sekali, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Oh, saya pikir Anda adalah jenius yang luar biasa. Setelah Si Bang selesai berbicara, dia bergegas langsung ke Luo Feng, mengepalkan tinjunya dan memukulnya dengan keras. Bang, di mana Luo Feng berada, asap dan debu ada di mana-mana. Raja Dewa kelas 2 hahaha, gelar ini benar-benar Luo Feng. Tinju Raja Dewa Si Bang dipegang oleh Raja Dewa kelas 2, tapi dia sangat senang, karena dia sudah menentukan bahwa Nats dinyatakan suci, yaitu, ras manusia jenius Luo Feng telah berubah. Yang mulia Raja Dewa, Luo Feng jelas tidak menyangka bahwa Raja Dewa kelas 2 akan datang untuk membantunya, karena Luo Feng tidak mengungkapkan keberadaannya kepada kelompok etnis sama sekali. Jangan kaget, keberadaanmu diberitahu oleh Wine String Alliance ke puncak ras manusia. Raja Dewa kelas 2 tersenyum, denganku di sini, tidak ada yang ingin menyakitimu. Terima kasih, Yang Mulia Raja Dewa. Luo Feng juga tenang saat ini. Raja Dewa Si Bang tersenyum sedikit, dan mundur beberapa langkah. Raja Dewa kelas 2, Luo Feng, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membantumu. Tidakkah kamu pikir kamu bisa mendapatkan keuntungan dariku? Raja Dewa kelas 2 mengeluarkan 2 pedang, satu hitam dan satu putih, dan menatap Raja Dewa Si Bang dengan dingin. Keduanya saling berhadapan, dan Raja Dewa Rakus mundur jauh, menyaksikan mereka bertarung dengan penuh minat. Luo Feng juga mundur jauh. Zhong Kuang, yang duduk di atas tahta, masih memikirkan sesuatu, sama sekali mengabaikan pertarungan mereka. Dewa Raja Si Bang mengeluarkan pedang, memegangnya di kedua tangan, berjongkok sedikit, mengarahkan ujung pisau ke Raja Dewa kelas 2, Raja Dewa kelas 2, aku sudah lama mendengar bahwa ilmu pedangmu adalah sangat bagus, dan kebetulan saya juga menggunakan pedang. Hari ini, izinkan saya datang dan meminta saran kepada Anda. Senang menemani. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, kedua belah pihak berubah menjadi pita dan bergegas menuju satu sama lain. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang itu terus bertabrakan, dan mereka bertarung selama ratusan putaran dalam sekejap. Luo Feng terpesona oleh ilmu pedang mereka yang luar biasa. Suara mendesing, suara mendesing. Keduanya langsung berpisah. Ilmu pedang Raja Dewa kelas 2 itu seperti dewa, tetapi kamu tampaknya tidak membuat ilmu pedangmu menggunakan pedang ganda. Raja Dewa Si Bang tersenyum sedikit. Teknik pedang Raja Dewa Si Bang yang dapat menyebabkan kekacauan dalam ruang dan waktu belum digunakan. Raja Dewa kelas 2 juga tersenyum. Keduanya tersenyum, dan saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius, dan kemudian mereka bergerak pada saat yang sama, mendekati satu sama lain dengan kecepatan tinggi, dan ilmu pedang yang mereka gunakan juga berubah dari sebelumnya. Pedang ganda Raja Dewa kelas 2 terus menggesek, sangat ganas, dan lintasan ruang saja tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pedang Raja Dewa Si Bang tidak dapat diprediksi, suatu saat itu adalah pisau, dan saat berikutnya menjadi terbelah. Terkadang terlihat seperti terpotong, tetapi saat berikutnya menjadi duri. Keduanya bertarung seperti kilat, dan mereka bertarung selama 1 menit sebelum berpisah. Kamu kalah. Raja Dewa kelas 2 memegang pisau di kedua tangan, dan pisau miring di belakangnya. Ilmu pedang Raja Dewa kelas 2 benar-benar kuat, aku mengaguminya. Raja Dewa Si Bang mengembalikan pedangnya dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya. Raja Dewa kelas 2 melihat Raja Dewa Si Bang mengakui kekalahan, dan hanya ingin berbicara, tubuh Raja Dewa Si Bang tiba-tiba meledak, dan langsung melampaui 120 juta tahun cahaya. Ketika dia mengambil satu langkah, dia berjalan hampir 100 juta tahun cahaya mengulurkan tangannya, dia benar-benar meraih Luo Feng di kejauhan. Tidak bagus. Ketika Raja Dewa kelas 2 melihat Raja Dewa Si Bang mengaku kalah, dia mengendurkan kewaspadaannya untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Raja Dewa Si Bang ingin berurusan dengan Luo Feng secara langsung. Luo Feng, di sisi lain, tenggelam dalam pemahaman tentang ilmu pedang dari dua Raja Dewa barusan, dia terlambat untuk bereaksi,
dan dengan mudah ditangkap oleh Raja Dewa Sibang. Cepat dan lepaskan. Tubuh Dewa Raja Dewa kelas 2 juga langsung melonjak. Hahaha, Raja Dewa kelas 2, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Raja Dewa Sibang tertawa, kamu tidak boleh melupakannya, kan? Tujuanku adalah Luo Feng ini dari awal hingga akhir. Itu memang teknik pedang terkuatmu. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak keluar semua sekarang. Raja Dewa kelas 2 tampaknya tidak panik sama sekali. Raja Dewa kelas 2, jangan pernah berpikir untuk menggunakan taktik agresif terhadapku. Raja Dewa Sibang tersenyum, kamu tidak tahu berapa banyak orang suci kita membayar untuk berurusan dengan Luo Feng dan Su Hua. Hari ini selama Luo Feng jatuh, aku akan mundur dari Chaos Ancestral Land sekarang, dan itu akan sepadan. Raja Dewa kelas 2 terkejut, tetapi menjadi tenang dengan cepat, kamu tidak menginginkan warisan ini lagi. Raja Dewa Sibang melirik Zhong Kuang yang masih memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi keengganan. Aku di klan suci, perintah suci dikeluarkan, aku tidak punya pilihan. Mata Raja Dewa Sibang tiba-tiba menegang. Ledakan, 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 Sibang God King meraung dengan panik, tubuh dewanya terbakar hingga ekstrim. Gila, Raja Dewa Rakus di kejauhan berteriak dengan marah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Penghancuran diri yang tiba-tiba, ditambah dengan fakta bahwa Luo Feng sudah dipegang oleh Raja Dewa Sibang, Raja Dewa kelas 2 tidak punya waktu untuk membawa Luo Feng keluar angkasa. Boom, suara menakutkan menyapu seluruh ruang, dan cahaya ledakan yang kuat membuat ruang menjadi sangat terang. Namun, Raja Dewa yang menakutkan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi tidak ada jejak kekuatan yang menyebar ke pembangkit tenaga listrik manapun. Apa yang terjadi? Luo Feng terkejut. Dia pikir dia akan hancur kali ini, tapi dia tidak terluka. Segera, mereka melihat Zhong Kuang yang sedang duduk di atas tahta memikirkan masalah. Hei, Raja Dewa kelas 2 muncul di samping Luo Feng, dan Raja Dewa Rakus juga muncul dari udara tipis di kejauhan. Jelas mereka baru saja melarikan diri keluar angkasa. Pada saat ini, mereka juga melihat Zhong Kuang. Kamu lihat apa yang aku lakukan, itu hanya masalah sepele. Zhong Kuang berhenti. Terima kasih, senior. Luo Feng dengan hormat memberi hormat. Di aula Yi Qixing saya masih harus melakukan hal-hal sesuai dengan aturan saya. Zhong Kuang tersenyum dan menutup matanya lagi. Aku tidak menyangka Dewa Raja Bang tidak bisa menyakitimu dengan semua metodenya, jadi dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Orang kelas 2 itu tersenyum pada Luo Feng. Faktanya, ketika Luo Feng ditangkap, Dewa Raja Sibang mencoba memperbudak jiwanya, tetapi sayangnya dia hanya bisa menggunakan Dewa Raja Sibang dengan kekuatan sebagai orang suci. Kekuatan virtual dilemahkan oleh armor sumber dan Raja Armor pertempuran tingkat Luo Feng tidak bisa diancam sama sekali. Adapun kehendak dan kekuatan ilahi, pada saat itu Raja Bang tidak bisa menyakiti Luo Feng. Untuk menyelesaikan misi para suci, dia memilih metode ekstrim yang paling mungkin untuk menjatuhkan Luo Feng, penghancuran diri. Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2 terus berbicara. Yang membingungkan adalah bahwa Zhong Kuang benar-benar tertidur. Dengkuran keras bergema di seluruh ruangan, dan 3 orang yang hadir ditutupi oleh garis hitam. Ini sangat tidak adil, hanya ada 3 kontestan yang tersisa, tetapi manusia telah menduduki 2 dari mereka, dan aku satu-satunya yang tersisa di klan binatang buasku. Raja Dewa Taoti memandang Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2, tidak dapat tahan. Tetap bergumam. Aku akan menganggap ini sebagai pujianmu terhadap ras manusiaku. Raja Dewa kelas 2 tertawa. Selanjutnya, kalian semua menerima tes warisan berikutnya. Zhong Kuang yang tertidur tiba-tiba bangun dan berkata, Oke, Raja Dewa kelas 2 itu penuh harapan. Ayo, Raja Dewa Taoti menarik napas dalam-dalam. Zhong Kuang tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, 3 ruang uji muncul. Masuklah, siapapun yang mengalahkan lawan terlebih dahulu akan menjadi pewarisku. Zhong Kuang menunjuk ke 3 ruang warisan. Ayo, Raja Dewa kelas 2 tersenyum dan menyemangati Luo Feng. Ayo bersama, Luo Feng menjawab sambil tersenyum. 2 Raja Dewa dan seorang bijak masing-masing memilih ruang uji. Begitu dia masuk, Luo Feng melihat sosok tergeletak tidak jauh di depan. Sosok itu perlahan berdiri. Ini, Luo Feng melihat sosok itu dengan heran, karena sosok itu mengenakan baju besi perak dan memegang pisau, dan wajah yang terbuka di helm tanpa topeng itu persis sama dengan Luo Feng.
Siapa kamu? Teriak Luo Feng. Aku adalah kamu, dan kamu juga aku. Sosok itu tertawa dan menunjuk Luo Feng dengan Blood Shadow Knife di tangannya. Berpura-pura menjadi hantu. Luo Feng mendengus dingin. Memanggil. Kedua Luo Feng bergerak pada saat yang sama, berubah menjadi pita dan terus-menerus bertarung di udara. Begitu mereka bertabrakan, Luo Feng terkejut, karena teknik pedang yang digunakan oleh Luo Feng palsu, sebenarnya mengandung cara hidup dan mati. Keberadaan aneh ini harus ditinggalkan oleh senior Zhong Kuang. Mungkinkah senior Zhong Kuang juga memahami jalan hidup dan mati? Luo Feng bertanya-tanya. Hanya dalam sepersekian detik, kedua belah pihak bertarung selama ratusan putaran, dan kemudian kedua belah pihak berpisah. Ini sebenarnya adalah teknik pedang yang juga mengetahui jalan hidup dan mati. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat itu. Pisau bayangan darah Luo Feng dengan lembut menebas ruang, dan asap tak berujung menyelimuti seluruh ruang uji. Bulan purnama berdarah terus maju dalam asap, mendekati Luo Feng palsu di kejauhan. Bang! Bulan darah diblokir oleh serangan Luo Feng palsu di jalan, dan gelombang udara yang menakutkan terus mengamuk. Wajah Luo Feng tiba-tiba menjadi sangat jelek, karena dia melihat bahwa pihak lain juga menggunakan Mist of Blood Moon. Kecelakaan, kejutan, Luo Feng palsu tertawa dan tertawa, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali, karena kita semua sama terlepas dari teknik rahasia, kemauan, kekuatan jiwa, Del. Ayo lagi. Pisau bayangan darah Luo Feng menebas lagi, dan cahaya pedang biru, perlahan, menyerang Luo Feng palsu. Tidak ada gunanya, Luo Feng palsu tersenyum sedikit, dan pisau bayangan darah, di tangannya juga menggambar pisau cian. Kedua sinar pedang terus-menerus membatalkan satu sama lain, dan akhirnya keduanya kembali ke ketiadaan. Biarkan aku melihat seberapa jauh kamu memahami cara hidup dan mati. Luo Feng meraung, dan lingkaran cahaya coklat menyelimuti seluruh ruang. Sebanyak yang Anda pahami, saya akan memahami sebanyak mungkin. Bukaan coklat yang sama menyelimuti seluruh ruang lagi. Pergi, teriak keduanya bersamaan. Aliran udara berwarna kopi yang tak berujung bertemu di depan keduanya pada saat yang sama, membentuk semburan kekuatan berwarna kopi yang menakutkan dan bergegas menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Bang! Aliran coklat dengan keras bertabrakan di antara mereka berdua. Kedua aliran itu tidak bisa berpegangan satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka mampu mendorong ke depan. Gelombang udara yang menakutkan terus menyebar. Buka! Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan gas coklat di tengah semburan mengalir ke tepi dan dengan cepat mengeras, membentuk saluran coklat. Luo Feng dan Luo Feng palsu bergerak pada saat yang sama, dan pola rahasia yang sangat rumit diuraikan, yang merupakan pola rahasia pedang. Memanggil. Lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama, dan menyerang lawan melalui saluran warna yang kacau. Semua lampu pisau diperkuat ketika mereka melewati saluran warna yang kacau. Ledakan. Cahaya pedang padat antara kedua belah pihak bertabrakan satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menang. Luar biasa, kamu benar-benar bisa meniruku begitu banyak. Jika kamu pergi keluar, kamu bahkan bisa berpura-pura itu nyata. Luo Feng tersenyum sedikit. Semua caramu, Luo Feng palsu tersenyum ringan, aku akan melakukannya. Bagaimana dengan gerakan ini? Luo Feng tersenyum, dan cahaya pedang cian perlahan melewati lorong coklat dan menyerang lawan. Ini adalah kombinasi unik dari dua ilmu pedang, The Passage of Life and Death, dan No Trace. Meskipun agak rumit, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Langkah ini seharusnya menjadi batas teoretismu. Luo Feng palsu tersenyum, hanya saja aku akan melakukannya. Cahaya pedang cian yang sama juga merupakan cahaya pedang yang perlahan menyapu ruang dari lorong berwarna kopi dan menyerang lawan. Wajah Luo Feng langsung berubah jelek. Boom! Lorong berwarna kopi terus meningkatkan cahaya bilah cian yang melewatinya, dan pada saat ini ada perasaan runtuh. Aku telah mengerjakan trik ini sejak akhir konferensi pentahbisan, dan sekarang aku hanya bisa menggunakannya dengan enggan. Luo Feng dengan gugup melihat cahaya pedang cian yang melintas melalui lorong berwarna kopi. Setelah konferensi pentahbisan, Luo Feng telah mempelajari metode rahasia fusi ini di bawah 10.000 kali laju aliran waktu di ruang warisan Sungai Duandong.
Namun, selalu gagal. Sampai saat ini, hampir tidak berhasil sekali. Pada saat itu, teknik pisau ini langsung mencapai puncak peringkat 30, dan samar-samar menyentuh ambang peringkat 31. Tentu saja, ini adalah kekuatan yang dapat diberikan tanpa menggunakan pisau bayangan darah untuk meningkat. Jika pisau bayangan darah digunakan untuk meningkatkan, itu adalah teknik pedang puncak urutan ke-31 yang tepat. Boom! Dua lorong berwarna coklat benar-benar runtuh, dan dua pedang Qian yang sangat tajam bertabrakan dengan ganas. Gelombang udara menakutkan yang tak berujung lahir di titik tumbukan pedang, membentuk gelombang, dengan panik bergerak ke arah sekitarnya. Tersebar dalam lingkaran. Kekuatan ini sangat kuat. Luo Feng terus melawan gelombang udara yang menakutkan. Ledakan. Kedua sinar pedang itu benar-benar meledak pada saat yang sama, dan gelombang udara yang sebanding dengan serangan Raja Dewa mengirim Luo Feng dan Luo Feng palsu terbang, sebuah gunung yang menjulang tinggi. Gelombang udara perlahan-lahan mereda, dan cahaya tiba-tiba keluar dari bawah gunung yang runtuh, dan Luo Feng terbang keluar. Dia melihat Luo Feng palsu di kejauhan, wajahnya sangat serius. Kekuatannya sama, meskipun tidak ada yang bisa melakukan apapun pada siapapun, tetapi saya tidak bisa mengalahkannya, jadi tentu saja saya tidak bisa menyelesaikan tes ini, jadi tentu saja saya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Dia, Luo Feng menjadi kesal. Pada saat ini, ada ruang uji lain, tidak ada gunung di sini, hanya lubang besar tanpa dasar, dan dua sosok berdiri di bawah lubang besar. Dewa Raja Taoti melihat sosok di depannya yang persis seperti dia, alisnya berkerut erat. Ayo lagi, lahap. Dewa Raja Taoti membuka mulutnya dan mengisap dengan keras, dan tiba-tiba sejumlah besar tanah dan batu terbang ke arah Dewa Raja Taoti, dan jatuh ke mulut Dewa Raja Taoti. Dan lawannya saat ini juga membuka mulutnya dan mengambil napas tajam, dan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke mulutnya. Mati. Dewa Raja Taoti menyemprot dengan kekuatan, dan bumi, yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah lawannya, dan lawannya juga menyemprotkan bumi, yang tak terhitung jumlahnya. Bumi, yang tak terhitung jumlahnya secepat kilat, dan mereka bertabrakan satu demi satu. Fluktuasi kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan perlahan-lahan menghilang. Ternyata, tanah dan batu, ini semuanya adalah serangan ilahi. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Situasi di sini tidak jauh berbeda dari Luo Feng. Ruang ujian di mana Raja Dewa kelas 2 berada, Raja Dewa kelas 2 dan lawan bertarung dengan panik. Hahaha, sangat menyenangkan bertarung denganmu. Banyak kelemahan dan kekuranganku telah terkompensasi dengan baik. Bahkan jika aku tidak mendapatkan warisan ini, itu masih bisa sangat menguntungkanku. Raja Dewa kelas 2 menikmati ini jenis perasaan melawan diriku sendiri. Cerdas, dan bisa menggunakanku untuk meningkatkan dirinya sendiri. Lawan Raja Dewa kelas 2 tersenyum, dan dua pisau di tangannya terus menebas lawan. Ini benar-benar keren. Tepat ketika Raja Dewa Rakus dan Raja Dewa kelas 2 bertarung dengan sengit, Luo Feng dan Luo Feng palsu juga bertarung dengan sangat sengit. Kekuatan Luo Feng juga terus-menerus menerobos dalam konfrontasi, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Luo Feng palsu juga terus-menerus menerobos, dan kekuatan kedua belah pihak selalu sama. Seperti yang aku katakan, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Saat kekuatanmu meningkat, begitu juga kekuatanku. Dengan kata lain, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Luo Feng palsu tertawa. Luo Feng mengabaikannya, tapi tangan yang memegang Blood Shadow Saber sedikit lebih keras. Kabut bulan darah, tidak ada jejak, jalan kehidupan dan kehancuran, teknik primordial, 9 teknik rahasia penempaan, kesengsaraan Yinglong. Berbagai teknik rahasia dan teknik rahasia muncul satu demi satu, membunuh langit dalam kegelapan. Luo Feng dan Luo Feng palsu terus meningkat dalam pertempuran. Setelah tabrakan, Luo Feng dan Luo Feng palsu jatuh ke tanah, terengah-engah. Itu bisa membuat Anda terengah-engah, dan Anda bisa membayangkan betapa mengerikan pertempuran yang mereka alami. Kamu tidak tahan lagi, kata Luo Feng palsu dengan susah payah. Kamu pasti yang tidak bisa mendukungnya terlebih dahulu. Luo Feng, yang terbaring di tanah, menopang tubuhnya dengan pisau bayangan darah, dan berdiri dengan gemetar. Luo Feng palsu juga berdiri perlahan. Ayo, mari kita lihat apakah kita mati bersama.
atau aku memotongmu sampai mati dengan satu pisau. Sudut mulut Luo Feng naik sedikit. Apakah kamu tidak takut mati? Luo Feng palsu bertanya, semua kekuatan ilahi di alam semesta mini Anda telah habis, dan tubuh ilahi Anda hanya memiliki sedikit cadangan kekuatan ilahi yang tersisa. Aku secara alami takut mati. Luo Feng mengaitkan bibirnya dan tersenyum, hanya saja kamu harus tahu lebih baik daripada aku bahwa aku tidak akan mati. Luo Feng palsu terkejut. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia bergegas dengan Blood Shadow Saber, aura yang sangat menakutkan ditumpangkan pada Blood Shadow Sabre, dan menebas Luo Feng palsu dengan keras. Kekuatan kita sama, kamu tidak bisa membantuku. Luo Feng palsu meraung, memegang pisau bayangan darah untuk menemuinya, aura menakutkan yang sama ditumpangkan pada pisau bayangan darah. Dua pisau bayangan darah bertabrakan dengan keras. Kesunyian, waktu dan ruang seolah berhenti. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyilaukan membuat orang tidak dapat membuka mata mereka sama sekali, dan ledakan mengerikan itu terdengar bergemuruh di seluruh ruang uji. Setelah waktu yang lama, cahaya itu menghilang. Segala sesuatu di ruang uji telah berubah. Banyak gunung tinggi asli telah menghilang, hanya menyisakan dataran tak berujung di lapangan. Great Plains yang luas, sekilas, hanya ada pasir tak berujung dan tidak ada yang lain. Di ruang yang tenang, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa sedikit pasir dan debu. Tidak ada sosok Luo Feng, juga tidak ada sosok Luo Feng palsu, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Setelah waktu yang lama, ruang uji tempat Raja Dewa Rakus berada. Sial, kekuatan suciku tidak cukup. Dewa Raja Taoti sangat kesal, karena dia telah menggunakan semua kekuatan suci yang tersimpan di alam semesta kecil. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Lawan God King Taoti tersenyum sedikit. Aku harus menemukan cara untuk mempertahankan beberapa Divine Power, jika tidak, bahkan jika aku mengandalkan teknik rahasia penyelamat hidupku untuk bangkit kembali, aku tidak akan memiliki Divine Power untuk digunakan. God King Taoti diam-diam berkata, dia sangat tertekan untuknya, sedikit kekuatan ilahi yang tersisa. Ruang ujian tempat Raja Dewa kelas 2 berada. Lanjutkan, Raja Dewa kelas 2 meraung, pisau ganda tajamnya memotong seluruh ruang uji menjadi berkeping-keping. Dan lawan-lawannya juga menghadapinya dengan tenang, dan tidak ada yang bisa menang. Kekuatan ilahi Anda telah habis, akumulasi reinkarnasi tanpa akhir, Anda sangat bersedia, lawan Raja Dewa kelas 2 bertanya tanpa alasan. Jika kekuatan suci yang tak ada habisnya ini dapat mendorongku ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan jika aku kehilangan semuanya, apa salahnya? Mata Raja Dewa kelas 2 itu penuh dengan kegilaan yang gemetar. Ruang ujian yang kosong. Entah sudah berapa lama. Ahem, sesosok muncul dari dataran, itu adalah Luo Feng. Begitu Luo Feng keluar, dia berbaring di tanah datar dalam bentuk besar, menutup matanya, dan mencoba menenangkan napasnya. Waktu adalah roda gerindra yang kejam, dan apapun yang mencoba menghentikan putarannya akan dihancurkan dengan kejam olehnya, ketika roda gerindra waktu berjalan dalam jarak yang jauh. Gemerincing, 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 gemerincing. Serangkaian langkah kaki tajam pergi dari jauh ke dekat sampai mereka berhenti di samping Luo Feng. Luo Feng setengah membuka matanya dengan susah payah dan melihat sosok lapis baja perak dan pisau bayangan darah yang menunjuk di antara alisnya. Berdiri, aku tidak membunuh yang lemah yang tidak memiliki perlawanan, kata sosok Shining Armor. Luo Feng tersenyum keras, berbalik dengan susah payah, melengkungkan tubuhnya dengan penuh semangat, menekuk tangannya, dan menopang tanah dengan sikunya. Tekuk kaki Anda dan gunakan lutut sebagai titik fokus untuk menopang tubuh bagian bawah. Aksi ini dilakukan beberapa saat, dengan kedua tangan lurus di tanah, dan kaki kanan bergerak dengan susah payah, berubah menjadi satu lutut. Kemudian dia mengambil pisau bayangan darah di samping, memasukkannya ke tanah, dan berdiri dengan gemetar dengan dukungan pisau bayangan darah. Langkah kaki terdengar lagi di kejauhan, tapi kali ini bukan satu langkah kaki, tapi sekelompok langkah kaki yang sangat padat. Luo Feng tersenyum sedikit, melihat sekeliling dengan mata setengah menyipit, dan berkata dengan lembut, aku harus mengatakan. Sebuah lingkaran kekuatan pikiran dimulai dari Luo Feng dan menyapu dengan panik, dan seluruh ruang benar-benar hancur seperti kaca. Itu terlalu nyata. Luo Feng tersenyum dan melihat ke Luo Feng palsu, yang padat itu. Tubuh mereka seperti boneka porselen,
ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Panglang, suara artefak besar pecah, dan seluruh ruang runtuh sepenuhnya. Tes pewaris berhasil, pewaris sudah keluar, suara Zhongkuang terdengar di telinga Luo Feng. Tidak, Raja Dewa Taoti juga mendengar kata-kata Zhongkuang, dia melihat diri, yang tersenyum di depannya, keengganannya membanjiri seperti banjir, dia dengan marah menabrak tanah, seharusnya aku yang berhasil, aku Raja Dewa dari kelompok dewa dan binatang yang tak terkalahkan, tidak mungkin bagiku untuk kalah dari manusia. Tidak mungkin. Ruang lain. Pewarisnya keluar, Raja Dewa kelas 2 dan lawannya berpisah setelah sedikit tabrakan, dan tubuhnya ditutupi dengan luka yang mengerikan. Tidak jauh, luka lawannya juga mengerikan. Raja Dewa kelas 2 tidak melihat lawan yang telah bertarung dengannya untuk waktu yang lama, tetapi mendongak dan tersenyum, itu pasti Luo Feng. Di luar aula 7 bintang, perkemahan binatang ilahi tiba-tiba panik, dan suara-suara yang tidak mau datang satu demi satu. Sial! Kenapa kamu tidak membiarkan aku menerima warisan? Jika aku pergi, aku akan berhasil. Seekor burung dengan seluruh tubuh seperti api meraung marah. Perubahan binatang telah menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik. Ras binatang gagal, dan ras manusialah yang berhasil. Manusia sialan, jika bukan karena fakta bahwa klan kristal kita tidak memiliki Raja Dewa di dalamnya, di mana manusia akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Kemanusiaan telah diwarisi. Klan saya memiliki hubungan persahabatan dengan ras manusia, dan lebih baik jatuh ke tangan ras manusia daripada jatuh ke tangan pasukan musuh. Semua wajah orang-orang kudus yang kuat sangat jelek. Salah satu Raja Dewa radikal berkata dengan marah, kami bersatu dengan ras elemental, dan kekuatannya dapat menghancurkan ras manusia dan membunuhnya. Baik, bunuh masa lalu. Segera, 2 Raja Dewa setuju. Diam, di antara 7 Raja Dewa dari ras suci, pemimpin Raja Dewa meraung, jika kita kehilangan 1 poin dalam kekuatan kita melawan manusia sekarang, maka kesempatan untuk bersaing untuk kesempatan terakhir akan lebih lemah 1. Jika kamu ingin menjadi orang suci rasku yang berdosa, apakah kamu membiarkan Luo Feng pergi dengan kam manusia? Raja Dewa yang radikal itu cemas. Itu jelas tidak mungkin. Jika kamu ingin berurusan dengan Luo Feng, kamu tidak dapat memiliki konflik langsung dengan manusia. Pemimpin Raja Dewa mengulurkan jarinya, hanya ada satu cara. Petik 2. Jalan apa? Tanya satu-satunya Raja Dewa perempuan di Kamsen Rache, Raja Dewa Suo. Kecuali jika kamu yakin bisa membunuh Luo Feng dengan 1 pukulan. Pemimpin Raja Dewa dengan baju besi perak berkata dengan dingin. 1 pukulan membunuh, Raja-Raja Dewa ini ragu-ragu. Mungkin di dunia luar, tidak sulit bagi beberapa Raja Dewa untuk membunuh yang suci dengan 1 pukulan, tetapi di tanah leluhur yang kacau, Raja Dewa hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur tingkat suci, dan tidak mungkin untuk membunuh yang suci dengan mudah. Raja Dewa dingin suci benar. Mengapa Raja Dewa Sibang memilih untuk membunuh Luo Feng dengan penghancuran diri belum lama ini? Justru karena kemampuannya tidak cukup untuk membunuh Luo Feng, hanya penghancuran diri. Dibo berkata dengan ekspresi serius, sayangnya, dia berpikir bahwa penghancuran diri setidaknya dapat secara langsung menghancurkan ruang kacau Luo Feng, sehingga mendorongnya keluar dari tanah leluhur kekacauan. Siapa yang akan tahu bahwa orang kuat sebelum kehancuran besar itu benar-benar membantu umat manusia? Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik sebelum penghancuran besar, yang hanya memiliki kesadaran virtual yang tersisa, sebenarnya dapat menahan kekuatan penghancuran diri Raja Dewa? Seorang Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penghancuran diri sendiri. Seorang Raja Dewa berpikir sejenak, jika kita melihat Luo Feng keluar, kita akan mengirim Raja Dewa unsur untuk bergegas dan meledakkan dirinya sendiri. Ide yang bagus. Usulan ini segera disetujui dengan suara bulat oleh para Raja Dewa lainnya. Mereka melihat kemah ras elemen, tersenyum sedikit, dan menyembunyikan rasa jijik di mata mereka. Di dalam aula 7 bintang, Zhongkuang sedang duduk di atas tahta, dia memandang Raja Dewa Taoti dan Raja Dewa kelas 2, jika kamu tidak ada hubungannya, pergi saja. Sial, aku tidak menerimanya, aku tidak menerimanya. Raja Dewa Taoti meraung, benar-benar tidak mungkin bagiku untuk diyakinkan bahwa manusia disebut orang suci. Awalnya aku ingin menyelamatkanmu sedikit, tetapi karena itu masalahnya, aku harus mengirimmu sendiri. Zhongkuang menggelengkan kepalanya dengan ringan,
dan dengan jentikan tangannya, Dewa Raja Taoti terbang keluar dari Yi Qi Xing Aula secara langsung. Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2 saling memandang dan hanya tersenyum. Senior, Raja Dewa kelas 2 membungkuk sedikit, memberi hormat dengan hormat, dan kemudian berbalik untuk terbang. Tunggu, Zhong Kuang memanggil Raja Dewa kelas 2. Raja Dewa kelas 2 menoleh untuk melihat Zhong Kuang dengan ragu. Kamu sebenarnya cukup bagus. Kamu sudah berjuang begitu lama di dunia fantasi. Bagimu, bantuannya tidak terlalu kecil, kan? Zhong Kuang berkata sambil tersenyum. Ini semua adalah kesempatan yang diberikan oleh para senior, dan aku akan menyimpannya di hatiku. Raja Dewa kelas 2 berkata dengan hormat, tetapi kegembiraan dalam nada suaranya tidak bisa disembunyikan. Ini hanya kesempatan untukmu, dan untuk Dewa Raja Taoti dan Dewa Raja Sibang, itu hanya siksaan. Zhong Kuang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Raja Dewa Taoti enggan menanggung kekuatan sucinya, tidak punya hati untuk bergerak maju, dan takut pada tangan dan kaki. Tidak mungkin mendapatkan terobosan sama sekali. Raja Dewa Sibang menyerah bahkan sebelum dia memulai. Meskipun saya hanya memiliki satu pewaris, itu hanya warisan ini, dan itu bukan hanya pewaris saya. Saya benar-benar berharap ada orang kuat yang dapat lulus ujian saya dan tumbuh melalui warisan saya. Zhong Kuang menyaksikan melihat kelas 2 Raja Dewa, di luar benua asal, harus ada dunia lain. Benua asal berbeda dari dunia lain. Ada kengerian yang tidak Anda ketahui tentang benua asal. Sebenarnya, kami memiliki dua agung yang tak tertandingi. Gunung-gunung tinggi memiliki kubah yang menutupi langit dan matahari. Hanya dengan menerobosnya, itu bisa bertahan selamanya. Aduh, Zhong Kuang menghela nafas dan menunjuk ke Raja Dewa kelas 2 dari jauh. Melihat kamu sangat termotivasi, aku akan memberimu kesempatan kecil. Hei, Raja Dewa kelas 2 menghilang di tempatnya. Kemudian Zhong Kuang memandang Luo Feng dan berdiri dengan lembut. Dia mengenakan jubah mewah, mengenakan sepatu bot tempur yang indah, dan mengenakan mahkota indah di kepalanya, seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Saya awalnya adalah generasi Raja Dewa. Saya berlatih reinkarnasi tanpa akhir dan akhirnya menerobos. Ketika saya sekarat, saya meninggalkan warisan di tanah leluhur yang kacau ini, berharap untuk memperkuat tim kami, kata Zhong Kuang sambil tersenyum. Luo Feng terkejut, kata-kata Zhong Kuang mengungkapkan banyak informasi. Anda tidak perlu terkejut, apa yang saya katakan, Anda memiliki saluran untuk diketahui. Saya percaya bahwa kelompok etnis Anda memiliki orang-orang kuat yang telah mencapai level saya. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa ranah Zhong Kuang ini seharusnya sama dengan Yuan. Luo Feng, saya ingin bertanya, sejak kapan Anda pertama kali menyadari bahwa Anda berada dalam ilusi? Zhong Kuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menyadarinya sejak aku memasuki ilusi. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Oh, kamu tahu persis kapan kamu mulai memasuki ilusi. Zhong Kuang tersenyum, kalau begitu katakan padaku, kapan kamu mulai? Sejak kamu tertidur. Luo Feng tersenyum sedikit. Itu benar-benar bagus. Zhong Kuang tertawa, awalnya aku ingin memasukkanmu ke dalam fantasi sebelumnya, tapi King Bang sepertinya tidak menginginkannya, jadi aku menundanya sampai saat itu. Luo Feng mengangguk, kalau begitu karena kamu tahu ini ilusi, kenapa kamu tidak segera mematahkan ilusi itu? Zhong Kuang tersenyum. Saya memang memecahkan ilusi, tapi sayangnya saya tidak bisa memecahkannya sama sekali. Kemudian, ketika saya melihat lawan saya Luo Feng palsu, saya menyadari bahwa dia adalah inti dari ilusi. Jika Anda tidak mengalahkannya, Anda tidak dapat memecahkan ilusi sama sekali. Luo Feng berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya saya melihat fantasi semacam ini benar-benar brilian. Fantasi ini disebut fantasi eukariotik. Tidak apa-apa untuk menggertak mereka yang lebih lemah darimu, tetapi kamu tidak bisa berurusan dengan mereka yang lebih kuat dari dirimu sendiri. Zhong Kuang tertawa, karena tidak ada cara untuk membuat eukariota yang sebanding dengan kekuatan lawan. Ternyata inti eukariotik yang dihasilkan hanya bisa sekuat pembangkit tenaga listrik yang jatuh ke dalam ilusi, kan? Tanya Luo Feng. Itu benar, selama kamu mengalahkan eukariota itu, ilusi akan menjadi sangat rapuh dan mudah hancur. Zhong Kuang berkata sambil tersenyum, jadi ribuan lawanmu di belakang hanya untuk menakutimu. Itu saja. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih kepada Raja Negara pada waktu itu, kata Zhong Kuang tiba-tiba.
Yah, Luo Feng bertanya-tanya, mengapa? Karena ini, Zhongkuang melemparkan Luo Feng sebuah kotak putih berbentuk silinder. Luo Feng menangkapnya dan melihat kotak itu dengan rasa ingin tahu. Ketika saya meninggalkan warisan saya menggunakan cara yang bagus untuk menyegel 4 ilusi dalam 4 kotak. Ini adalah salah satunya, Zhongkuang berkata sambil tersenyum, ketika Anda menghadapi lawan yang tak terkalahkan, selama kekuatan lawan tidak sebaik milikku, kamu bisa menyelesaikannya. Buka segel kotak ini, dan pihak lain akan langsung jatuh ke dalam ilusi eukariotik. Luo Feng sangat gembira, bagaimana mungkin ada orang kuat di benua asal yang melampaui Raja Dewa dan mencapai kekuatan Zhongkuang. Ini tidak diragukan lagi adalah kartu truf penyelamat hidup yang kuat. Melihat ekspresi senang Luo Feng, Zhongkuang tersenyum sedikit, aku tidak bermaksud memberikannya padamu, karena rencana awalnya adalah untuk digunakan, tetapi karena masih ada satu yang tersisa, tidak ada gunanya tinggal bersamaku, jadi aku akan mengirimkannya sepanjang jalan. Ini bagus untukmu, tapi sekali lagi, karaktermu benar-benar bagus, dan aku khawatir ilusi biasa benar-benar tidak bisa membantumu. Luo Feng mengangguk dengan gembira, dan sepertinya tidak buruk bagi orang kuat dari ras suci untuk melawannya dengan sekuat tenaga. Tidak, karena kesalahan, dia memberi Luo Feng kartu truf yang kuat. Zhongkuang tersenyum sedikit dan menjentikkan tangannya, dan seluruh ruang terbalik. Semua dinding bagian dalam yang putih runtuh, dan di belakang dinding bagian dalam ada air laut yang tak ada habisnya. Pada saat ini, ia mengalir masuk seperti binatang buas. Kemudian suhu air laut turun tajam, membentuk kristal es satu persatu. Suhu semakin rendah, secara bertahap membuat Luo Feng merasa dingin. Itu bisa membuat Sheng Sheng merasa dingin, menunjukkan bahwa itu benar-benar dingin. Ketika saya meninggalkan warisan, untuk menghindari kecelakaan, saya menyembunyikan warisan saya dengan formasi. Bahkan jika orang kuat lainnya masuk, saya tidak akan memiliki cara untuk memulai formasi ini. Zhongkuang terus memanipulasi kristal es, yang tak terhitung jumlahnya, kristal es menggambar lintasan yang kompleks. Butuh Zhongkuang untuk bermain selama sekitar 1 hari sebelum akhirnya membuka formasi. Jika Anda membuat kesalahan 3 kali dalam formasi ini, itu akan meledak, dan warisan yang saya sembunyikan juga akan hilang. Zhongkuang tersenyum sedikit, dan kemudian melipat telapak tangannya, telapak tangan ke atas, diletakkan di perutnya, perlahan mengangkatnya, besar dengan minuman, bangun. Boom! Di tengah formasi, ada platform persegi dengan panjang dan lebar sekitar 20 inci yang naik perlahan, dan sepertinya ada sesuatu di platform tersebut. Luo Feng melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu sebenarnya papan catur dengan 2 buah, satu hitam dan satu putih. Ini adalah kerja keras dalam sebagian besar hidupku. Zhongkuang menghela nafas. Usaha melelahkan dalam sebagian besar hidupku, Luo Feng langsung memperhatikannya. Orang kuat seperti Zhongkuang telah hidup di zaman yang tidak ada habisnya, dia berkata bahwa untuk sebagian besar hidupnya, maka rentang waktunya pasti sangat panjang. Dao itu seperti yang sederhana. Zhongkuang dengan lembut menyentuh 2 bidak di papan catur. Bahkan saya hanya seorang pemula di jalan ini. Aku baru memulai hampir sepanjang hidupku. Luo Feng ragu-ragu, karena Zhongkuang Endless Era baru saja dimulai, bagaimana mungkin Luo Feng berani mencobanya dengan mudah? Hahaha, Zhongkuang tertawa dan kemudian bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku hanya membiarkan kelompok pembangkit tenaga listrik pertama memasuki Aula Yi Qixing? Saya tidak tahu. Luo Feng juga bingung tentang ini, karena menurut pengalaman Luo Feng, warisan semacam ini umumnya, melemparkan jaring yang lebar, menangkap lebih banyak ikan, dan memilih yang terbaik. Namun, Zhongkuang ini melakukan yang sebaliknya, selama kelompok pertama orang kuat datang, tidak peduli seberapa bagus mereka tidak akan diizinkan memasuki Aula Yi Qixing, apalagi menerima ujian. Zhongkuang mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas kuil Yi Qixing dan tersenyum. Sebenarnya, semua kebenaran ada di kuil Yi Qixing ini. Luo Feng bingung. Aula Yi Qixing terkubur jauh di bawah tanah dan memiliki reinkarnasi yang tak ada habisnya. Itu tidak bergerak. Itu akan menghubungi berbagai pembangkit tenaga listrik dengan terus bergerak. Bahkan, itu sedang menunggu seseorang untuk membangunkannya. Zhongkuang berkata dengan emosi, apa yang kamu pikirkan adalah Yi ketika Istana Bintang 7 lahir, kamu kebetulan berada di dekatnya, tetapi tidak. Zhongkuang menunjuk Luo Feng, justru karena kamu berada di dekat sini, Balai Yi Qixing lahir.
Luo Feng tercengang, karena dia ada di dekatnya. Justru karena Yi Qixingdian menemukan pria kuat yang cocok untuk warisanku, jadi lahirlah. Zhongkuang tertawa, jadi untuk apa aku ingin orang-orang kacau itu masuk, hanya untuk menemukanmu dari angkatan pertama. Begitu banyak pria kuat, cukup menggangguku. Luo Feng merasa sedikit tidak percaya, dan hanya bisa menghela nafas, aku tidak menyangka akan ada kesempatan bagiku untuk mendapatkannya. Jangan berpikir bahwa kamu harus mewarisi warisanku. Zhongkuang tersenyum ringan, ini hanya ujianku sebelumnya, jika kamu gagal salah satu dari mereka, itu juga membuktikan bahwa kamu tidak layak menerima warisan ini, dan Istana Bintang 7 akan berlanjut. Mengintai dan menunggu sampai orang kuat berikutnya yang cocok untuk warisan ini muncul. Luo Feng mengangguk, bahkan jika ada kesempatan untuk menunggunya, seperti sekarang, jika dia tidak memenuhi harapannya, maka kesempatan ini juga akan meninggalkannya. Hanya saja meskipun warisan ini cocok untukku, aku butuh sebagian besar hidupku untuk memulai. Aku khawatir aku tidak punya banyak waktu. Luo Feng sedikit mengernyit dan mengajukan pertanyaannya sendiri. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi, yang disebut yin dan yang, hidup dan mati, kenyataan dan kenyataan, hitam dan putih, terang dan gelap, kontradiksi, kelahiran dan kematian, Del. Zhongkuang berkata sambil tersenyum ringan, cara paling sederhana untuk mengatakan bahwa kontradiksi hal-hal hidup berdampingan di kedua sisi. Suatu kesatuan, dua sisi yang berlawanan dan kesatuan. Luo Feng mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Melihat Luo Feng mengangguk, Zhongkuang membalikkan bendera hitam putih di depannya, dan seluruh papan catur mulai berubah, membentuk diagram Tai Chi. Segala sesuatu di dunia seperti diagram Tai Chi ini. Kedua bagian membentuk keseluruhan yang lengkap, tetapi kedua bagian ini adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Zhongkuang memandang Luo Feng, ini seperti kekuatan ilahi dan kekuatan binatang adalah kekuatannya, sama, mereka bertentangan secara diametris, tetapi mereka dapat mencapai Anda bersama-sama. Luo Feng sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Lagi pula, dia menggunakan kekuatan binatang buas dunia di bawah hidung Zhongkuang. Rahasia ini tidak dapat disimpan dari Zhongkuang yang berpengetahuan luas. Melihat ekspresi terkejut Luo Feng, Zhongkuang tertawa dan berkata, kamu menggunakan kekuatan binatang buas di wilayahku, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Tentu saja aku tidak bisa menyembunyikannya. Luo Feng juga tertawa. Ada banyak hal yang dapat Anda pahami dalam Dao dunia, termasuk Dao kehidupan, Dao kehancuran, Dao air dan api, Dao cahaya dan kegelapan, Del, serta Dao kehidupan dan kehancuran yang Anda pahami, tetapi ada satu Dao yang belum pernah saya dengar. Siapa yang telah mencapai apa? Zhongkuang memandang Luo Feng, itulah jalan yin dan yang. Luo Feng mengerutkan kening, senior, saya telah memilih cara hidup dan mati. Saya khawatir saya tidak memiliki energi untuk memahami cara lain. Hahaha, Zhongkuang tertawa, aku berkata bahwa jalan ini cocok untukmu, jadi itu pasti cocok untukmu, tidak peduli jalan apa yang kamu pilih sekarang. Luo Feng bingung, pikiran ganda bisa menjadi kontraproduktif. Tetapi pada kenyataannya, jalan yin dan yang benar-benar berbeda dari jalan lain manapun. Zhongkuang tersenyum kecil. Ini berbeda dari jalan manapun, Luo Feng menjadi semakin bingung. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi, dan kedua sisi ini adalah yin dan yang. Bahkan saya hanya dapat memahami sedikit yin dan yang. Zhongkuang berhenti sejenak, dan kemudian berkata, satu ki membagi yin dan yang berubah menjadi 5 elemen. Pengembangan masing-masing dari kita sebenarnya satu sisi. Bahkan jika cara hidup dan mati Anda adalah 10 hukum berjalan beriringan, itu hanya satu sisi. Dan mereka yang memahami jalan yin dan yang akan menemukan bahwa sebenarnya ada 20 hukum. 10 hukum berjalan beriringan, cek-cek, lalu ketika Anda berlatih, bukankah itu 1000 mil dalam sehari? Petik 2. Luo Feng tertegun, jelas ketakutan, dan terdiam untuk waktu yang lama, ini. Melihat Luo Feng ketakutan, Zhongkuang mengangguk puas, jalan yin dan yang bukanlah cara yang independen, hanya dengan mengandalkan cara lain dia bisa memiliki vitalitas yang kuat. Seorang pria yang kuat, bahkan jika dia tidak mengerti cara apapun, selama dia sepenuhnya memahami jalan yin dan yang, dan kemudian memahami Dao lainnya, dia pasti dapat memahami Dao manapun dalam sekejap. Sayang sekali cara yin dan yang terlalu sulit.
Bahkan saya baru saja memulai. Tetapi dengan sedikit pemahaman tentang cara yin dan yang, saya telah mencapai pencapaian saya saat ini. Zhong Kuang menghela nafas dengan emosi. Luo Feng merenungkan kata-kata Zhong Kuang, dan tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian bertanya, artinya, yin dan yang saling melengkapi, yang dapat membuktikan jalan besar. Ya, pemahaman semacam ini juga benar. Zhong Kuang mengangguk puas, sebenarnya, kamu harus memiliki lebih banyak atau lebih sedikit paparan cara yin dan yang, seperti kamu dapat menggunakan kekuatan suci dan kekuatan binatang buas dunia. Saya tidak bisa membaca orang yang salah. Ya, Anda pasti cocok untuk memahami jalan yin dan yang. Luo Feng mengangguk, itu adalah tingkat gennya 100.000 kali hidupnya, dan itu juga merupakan manifestasi dari jalan yin dan yang. Pembangkit tenaga yang menggunakan kekuatan suci dan binatang dunia adalah dua makhluk yang sepenuhnya berlawanan, tetapi mereka terhubung. Keduanya berasal dari operasi hukum tertinggi, tetapi keduanya mengarah ke tujuan akhir. Justru karena kesadaran inilah Luo Feng mampu menggabungkan keduanya sehingga mereka dapat mencapai diri mereka sendiri bersama-sama, mencapai tingkat legendaris 100.000 kali gen kehidupan. Sekarang kamu bisa merasakan pesona jalan ini. Zhong Kuang bertanya sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan. Luo Feng mengangguk, lalu menghela nafas. Cara hidup dan matiku dibantu oleh cara yin dan yang, itu pasti 1000 mil dalam sehari. Jalan yin dan yang ini adalah warisan inti saya. Zhong Kuang dengan ringan menekan titik-titik hitam dan putih dari peta Taiji, dan kemudian bergerak dengan cepat, peta Taiji berubah menjadi papan catur lagi. Saya membuat harta ini, itu tidak terlalu berguna dalam pertempuran, tetapi bahannya relatif sulit. Peran yang paling penting adalah membantu Anda memahami cara hidup dan mati. Zhong Kuang mengeluarkan papan catur dari meja bundar dan menyerahkannya kepada Luo Feng. Luo Feng menerimanya dengan hormat. Kuil Yi Qixing ini bukan harta karun, hanya tubuhku yang terbuat dari batu. Zhong Kuang melihat sekeliling kuil Yi Qixing, dan kemudian berkata, peta Yi Qixing dapat membuat kuil Yi Qixing memiliki berbagai kekuatan. Petik 2. Yi Qixing Tu, Luo Feng Zhong Kuang pernah disebutkan. Zhong Kuang melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan gambar seukuran telapak tangan melayang dan dipegang oleh Zhong Kuang dengan satu tangan. Harta karun ini agak istimewa, jadi aku akan memberikannya padamu. Zhong Kuang menyerahkan peta bintang Yi Qi kepada Luo Feng, yang juga dengan hormat mengambilnya dengan kedua tangan. Yi Qixing Tu, jika kamu tidak memiliki pemahaman tertentu tentang jalan yin dan yang, kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali. Zhong Kuang memperingatkan. Kemudian Zhong Kuang menjentikkan tangannya, dan semua kristal es meleleh seketika, dan air laut membanjiri seluruh ruang lagi. Bangun, teriak Zhong Kuang. Segera, tanah yang diinjak Luo Feng bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Engah, 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 engah. Gelembung muncul dari tanah, dan pada saat yang sama, ada banyak bola dengan warna berbeda dengan pola rahasia yang aneh. Ini disebut memori spar, tetapi ada beberapa catatan dari zaman kita. Bukan apa-apa, Zhong Kuang berkata, ada total 3016 memori spar, Anda dapat menyebarkannya, bahkan papan catur, jika Anda menemukannya, Anda juga dapat berikan kepada orang kuat yang lebih cocok untuk mengembangkan jalan yin dan yang daripada Anda. Ya, meskipun Luo Feng merasa sedikit terkejut, dia mengangguk setuju. Aku tidak berniat meninggalkan warisan apapun yang telah diturunkan selama berabad-abad. Zhong Kuang tersenyum pahit, juga, itu tidak bertahan selama berabad-abad. Luo Feng merasa bahwa suasana hati Zhong Kuang sedikit lebih rendah. Aduh, Zhong Kuang menghela nafas, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, masih ada energi ibu yang tersisa, kamu seharusnya menginginkannya. Ya, Luo Feng mengangguk, matanya berbinar. Ada dua pembangkit tenaga listrik di ruang uji di depan mereka yang gagal menyelesaikan ujian. Energi ibu yang tersisa adalah kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepada Anda. Zhong Kuang menjentikkan tangannya, dan Luo Feng menghilang ke ruang ini. Saya harap seseorang dapat membantu saya. Zhong Kuang berbisik, dan kemudian menghela nafas panjang. Titik. Tepat ketika Luo Feng menyerap ki ibu, sebuah pesawat khusus di jaringan Qin Han dikelilingi oleh kekosongan kosmik gelap yang tak berujung. Dalam kehampaan, sebuah benua melayang dengan tenang di udara. Di daratan adalah istana yang sangat khusyuk dan khusyuk.
Luo Feng telah melihat istana Su Hua di jaringan Qin dan Han yang sangat megah, tetapi dibandingkan dengan istana ini, itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah, tidak ada lagi. Di dalam istana ada meja batu panjang kuno yang dicat indah, ada kursi batu di kedua sisi meja batu, sementara hanya ada satu kursi di kursi utama meja batu panjang. Qin Zheng duduk di kursi utama dengan wajah serius, dan ada 8 sosok memancarkan suasana menakutkan di kedua sisi. Bersama dengan Qin Zheng, mereka adalah penguasa dari 9 kerajaan dewa terkuat di umat manusia. Semua orang ada di sini. Qin Zheng memandang dengan sungguh-sungguh ke arah orang-orang kuat di kedua sisi meja panjang, dan kemudian berkata, "Saya yakin saya memanggil Anda ke sini, Anda harus menebak apa yang akan saya katakan." Luo Feng mendapatkan warisan orang kuat sebelum penghancuran besar. Qin Zheng mengatakannya secara langsung, warisan ini melibatkan banyak hal, ras manusia saya telah bereinkarnasi tanpa henti, dan saya hanya memperoleh 5 salinan orang kuat sebelum yang agung. Kehancuran, warisan yang turun, dan hanya satu yang ditinggalkan oleh kaisar. Berbicara tentang ini, Qin Zheng berhenti, warisan ini sangat berharga bagi kita manusia. Hari ini, saya secara khusus memanggil Luo Feng dan memintanya untuk membicarakannya secara rinci, sehingga semua orang dapat mendengarkannya dan melihat apakah itu dapat diperoleh. Sungguh perasaan yang istimewa. Memanggil, Luo Feng muncul di ruang ini dari udara tipis. Luo Feng, kamu tidak perlu gugup, beritahu semua Raja Dewa apa yang aku katakan padamu. Qin Zheng berkata kepada Luo Feng sambil tersenyum. Ya, Yang Mulia Raja, kata Luo Feng dengan hormat, dan kemudian mulai berbicara. Yang Mulia para dewa, warisan ini ditinggalkan oleh yang kuat sebelum penghancuran besar, dan intinya adalah Jalan Yin dan Yang. Jalan Yin dan Yang? Raja Ming bertanya dengan curiga, aku belum pernah mendengar jalan ini, dan aku tidak tahu jalan macam apa itu. Sebelum reinkarnasi tanpa akhir, saya mendengar seseorang mengatakannya, tetapi saya tidak tahu apakah itu Dao yang sama. Raja Xia mengingat apa yang terjadi dulu sekali. Mari kita lanjutkan mendengarkan Luo Feng. Zhou Wang berkata sambil tersenyum. Luo Feng, teruslah bicara, kata Qin Zheng. Ya, Luo Feng mengangguk, cara Yin dan Yang berbeda dari jalan lain. Ini adalah jalan tambahan, menggunakan kedua sisi hal untuk mengkonfirmasi satu sama lain, dan memahami jalan lain, tentu saja ribuan mil jauhnya. Petik 2. Dua sisi hal saling mengkonfirmasi. Mata Raja Dewa Taiji dinasti Qing menyala. Qin Zheng juga memandang Raja Dewa Taiji dan tersenyum sedikit. Selanjutnya, Luo Feng mengulangi pemahaman Zhong Kuang tentang jalan Yin dan Yang. Setelah Luo Feng selesai berbicara, para Raja Dewa hanya mengajukan 1 atau 2 pertanyaan sebelum membiarkan Luo Feng pergi. Dewa Luo Feng di Kikik Sing Hall sedang duduk dengan tenang, dan di depannya ada banyak energi ibu. Warna oranye yang indah dan menyentuh membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, energi ibu akan memutih. Luo Feng penuh antisipasi. Hei aplikasi video bernomor emas, Luo Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di internet Qin Han, rumah dan ruang belajar Luo Feng. Nomor jaringan Qin Han emas. Luo Feng melihat nomor yang terdiri dari simbol emas, Raja Dewa. Dan itu hanya digunakan oleh Raja Dewa yang sangat kuat, bukan milik Su Hua, atau Qin Zheng. Siapa itu? Bagaimana dengan Raja dari Dewa? Dengan ragu, Luo Feng mengklik permintaan panggilan dengan nomor yang tidak dikenal. Layar besar mengembun di udara, dan paksaan gemetar melewati layar. Luo Feng tidak terpengaruh oleh paksaan itu, tetapi dia bahkan lebih bingung tentang Raja Dewa yang mana. Suara itu terdengar seolah-olah arus terhubung, dan sosok jubah emas yang agung muncul di layar lebar. Raja Dewa King Wang Taiji. Luo Feng diam-diam terkejut. Luo Feng telah bertemu dengan Yang Mulia Raja King. Luo Feng memberi hormat dengan hormat. Jangan terlalu sopan, Luo Feng, jika kamu bebas sekarang, aku ingin mengunjungi mansionmu. Wajah Raja Dewa Taiji tenang. Luo Feng jelas terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja King akan datang berkunjung secara langsung. Apa? Raja King melihat ekspresi terkejut Luo Feng, dan segera berkata, jika kamu tidak punya waktu, lupakan saja. Tidak, Luo Feng berkata dengan cepat, Yang Mulia Raja King akan datang. Luo Feng secara alami bebas, tetapi dia terlalu terkejut untuk sementara waktu. Ya, Raja Dewa Taiji mengangguk.
Sebenarnya, selama Yang Mulia Raja King memanggil, Luo Feng bisa pergi ke istana Yang Mulia kapan saja, dan tidak perlu secara pribadi. Tidak perlu. Raja Dewa Taichi menyela Luo Feng, aku sudah datang ke rumahmu. Ada di sini, Luo Feng terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu terburu-buru ke istana King, tetapi dia harus bersiap dengan baik agar dia bisa menyambut Raja Dewa Taichi. Dia tidak mengharapkan Taichi ini. Raja Dewa datang begitu cepat. Luo Feng segera berteleportasi ke gerbang mansion. Betulkah? Di depan pintu berdiri sosok jubah emas yang agak gemuk. Yang Mulia Raja King. Luo Feng memberi hormat dengan hormat. Jangan terlalu sopan. Raja King membantu Luo Feng berdiri. Aku di sini, sebenarnya, tujuannya sangat jelas. Ini untuk jalan Yin dan Yang. Untuk jalan Yin dan Yang, Luo Feng mengangguk ringan, dan kemudian mengundang Raja Dewa Taichi ke dalam mansion. Di aula termegah di rumah Luo Feng dan Raja Dewa Taichi duduk berhadapan. Luo Feng menuangkan teh ke dalam cangkir teh di depan Raja Dewa Taichi. Raja Dewa Taichi menyesap, ayahku, pendiri kerajaan Qing, bernama Raja Dewa Qingjue. Dia adalah orang sebelum kamu, yang memperoleh pembangkit tenaga listrik manusia dari warisan sebelum penghancuran besar. Kemudian, ayahku sayangnya, saya mati dalam pertempuran, dan warisan ini diberikan kepada saya. Luo Feng menyesap teh dan mendengarkan dengan seksama. Warisan ini mencakup jangkauan yang sangat luas, dan salah satu warisan penting adalah Tai Chi Chuan. Raja Qing berkata dengan lembut, Tai Chi Chuan adalah seperangkat teknik rahasia menyerang yang sangat kuat, yang telah berlatih di Tai Chi Chuan, Anda bahkan dapat menantangnya dengan cepat. Sayangnya, sangat disayangkan Tai Chi Chuan hanya berfokus pada maknanya, bukan bentuknya. Saya telah berlatih keras untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak pernah bisa menangkap maknanya. Lalu apakah teknik rahasia ini memiliki hubungan khusus dengan jalan Yin dan Yang? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, dengarkan aku secara detail. Raja Qing menyesap tehnya lagi. Cangkir tehnya setengah penuh, dan Luo Feng membantu Raja Qing menuangkannya. Raja Qing melanjutkan dengan mengatakan, teknik rahasia ini telah dipraktekkan oleh semua Raja Dewa umat manusia, termasuk gurumu, Raja Dewa Jin. Guru, Luo Feng mengangguk, tidak heran budaya Tai Chi telah beredar di kampung halaman saya. Saya pikir gurulah yang membimbing saya. Raja Qing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tai Chi adalah hukum perkembangan alam semesta, tidak peduli peradaban mana yang terlibat, kurang lebih. Mungkin ada perbedaan pemahaman antar peradaban, tetapi tidak mungkin untuk mengatakannya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu hanya perbedaan antara lebih banyak dan lebih sedikit yang terlibat dan arah pemahaman yang berbeda. Luo Feng mengangguk, kerajaan Qing kita adalah yang terakhir dari 9 kerajaan umat manusia yang mencapai ketinggian ini. Raja Qing menghela nafas, ayahku, Raja Dewa Qingjue, adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan dia pernah menerima gelar Santo. Petik 1. Kerajaan Qing saya justru karena saya. Ayah, kita memiliki situasi kemakmuran saat ini. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ketika Raja Ji menderita kemalangan, para orang suci mengambil kesempatan untuk menyerang negara kita. Bagaimana ayahku bisa setuju? Pada akhirnya, dia bertahan di tangan 3 anjing tua dari orang suci selama setengah jam. Pada akhirnya, ayahku jatuh, tetapi ketiganya anjing tua itu tidak berani melakukannya lagi. Raja Qing menghela nafas, pertempuran ini mengejutkan seluruh benua asal. 3 anjing tua suci klan sebenarnya dihentikan oleh ayahku sendiri, mengandalkan Tai Chi Chuan ini. Luo Feng tertegun, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. 3 orang suci dari orang-orang kudus, ketiganya bersatu, dan bahkan Raja Naga dan Raja Dewa Iblis harus menghindari 3 poin, tetapi dia tidak berharap akan dicegat oleh Raja Dewa Takdir selama setengah jam. Itu Tai Chi. Teknik rahasia ini sangat menakutkan. Tai Chi Chuan ini, tidak ada Raja Dewa umat manusia hari ini yang mencapai ketinggian ayahku. Raja Qing menghela nafas, jadi, kamu tahu pentingnya Tai Chi Chuan ini bagi umat manusia kita. Luo Feng mengangguk, ada jalan dalam pola rahasia Tai Chi Chuan. Saya pikir bagian ini adalah kunci untuk berlatih Tai Chi Chuan. Raja Qing berpikir sejenak, Tai Chi lahir tanpa batas, kesempatan untuk bergerak dan diam, ibu dari Yin dan Yang, dan Yin tidak dapat dipisahkan dari Yang. Yang tidak terpisah dari Yin.
Yin dan Yang saling melengkapi, keteraturan dan dewa, pikiran tenang dan tubuh tegak, dan pikiran dan ki berjalan. Pembukaan dan penutupan virtual dan nyata, integrasi internal dan eksternal pergerakan kelembutan menjadi kekakuan, kombinasi kekakuan dan kelembutan, Taiji Yin dan Yang, ada kelembutan dan kekakuan, dan kekerasan dan kelembutan digabungkan, bebas, semua pikiran ditinggalkan, dan pengetahuan dan tindakan disatukan. Justru karena teks inilah saya merasa bahwa jalan Yin dan Yang berkaitan erat dengan Taiji Chuan, dan mungkin dapat membantu saya berlatih Taiji Chuan. Mata Raja King menjadi semakin cerah. Luo Feng merenung sejenak, lalu berkata, "Yang mulia Raja King, Luo Feng tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan Yin dan Yang." Ketika Luo Feng keluar dari tanah leluhur kekacauan, dia akan berbagi papan catur, berharap Yang mulia dapat menggunakannya untuk mengolah Tai Chi. Raja King mengangguk dan sedikit merenung, papan catur tidak mudah untuk dibagikan, tetapi metode rahasia, Tai Chi Chuan, berbeda, jadi saya dapat membaginya dengan Anda di jaringan Qin Han. Luo Feng sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan Raja King untuk berbagi Tai Chi Chuan, yang berharga dengan dirinya dengan begitu mudah, dan segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tai Chi bukanlah rahasia besar di antara Raja Dewa manusia kita. Raja King berkata, setiap Raja Dewa memiliki kesempatan untuk berlatih. Anda memiliki bakat langit, mengingat waktu, Anda harus menjadi anggota generasi saya, jadi sekarang untuk Anda, ini hanya untuk membiarkan Anda berhubungan terlebih dahulu. Raja King telah memenangkan hadiahnya. Luo Feng berkata dengan rendah hati. Tentu saja, aku hanya bisa memberimu teknik rahasia. Sisanya harus menunggumu menjadi Raja Dewa. Raja King tersenyum sedikit dan melemparkan bidak catur putih ke Luo Feng. Luo Feng menangkapnya, melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian bertanya, Tai Chi disimpan di dalam. Ya, hanya ada satu gaya, dan tidak mudah untuk mengolahnya. Raja King berkata, setelah tanah leluhur kekacauan, ingatlah untuk membiarkan saya mempelajari cara Yin dan Yang. Ini baik, Raja King mengangguk, dan sosok itu menghilang seketika. Luo Feng juga langsung keluar dari jaringan Qin Han dan menutupnya, karena Luo Feng tidak ingin ada orang yang mengganggunya di lain waktu. Di suatu tempat di Qixing Hall, Luo Feng berdiri dengan tenang. Di depannya ada arus udara merah besar. Pada saat ini, di arus udara merah, jejak putih perlahan muncul, bercampur dengannya, yang sangat mencolok. Kelompok energi ibu ini 2 kali lebih besar dari yang diserap Luo Feng. Ini sangat indah. Luo Feng menghela nafas, keindahan tertinggi. Segera, Ibu Merah Qi akhirnya benar-benar memutih. Luo Feng tersenyum sedikit, mengulurkan jarinya dan mengarahkannya jauh, kekuatan suci keluar dari jari, kekuatan suci seperti sutra, terhubung langsung ke masa besar Ibu Qi, dan Ibu Qi tertarik oleh kekuatan suci dan terus-menerus mengalir ke tubuh ilahi Luo Feng. Merasakan evolusi alam semesta yang dibawa oleh Qi Ibu, Luo Feng menunjukkan ekspresi puas. Seperti pecandu narkoba yang kecanduan sensualitas. Tanah leluhur kekacauan, tanah tengah. Lusinan pita melesat melintasi langit, dan mereka terbang untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Lusinan tokoh ini semuanya adalah Raja Dewa dari ras iblis. Lolos olehnya, seorang Raja Hantu tampak sedikit marah. Aku tidak menyangka orang itu datang ke tanah leluhur yang kacau, kata seorang Raja Iblis. Dia datang sendirian tanpa pembantu. Tidak peduli seberapa kuat dia sebanding dengan kita ketika dia datang ke tanah leluhur kekacauan. Bersama-sama, kita dapat dengan mudah membunuhnya. Oke, seorang Raja Hantu yang kuat berkata, lain kali Anda bertemu dengannya, mari kita berhubungan satu sama lain. Juga, biarkan klan Ming memperhatikan, dan temukan cara untuk menahannya kecuali dia tidak muncul, penampilan sialnya. Baiklah, ayo bubar. Para dewa dan raja bubar seketika, baik sendiri atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, untuk menemukan peluang mereka sendiri di tempat sentral yang luas ini. Di sudut terpencil dari tempat pusat, jutaan tahun cahaya di bawah tanah, seorang pria humanoid yang kuat terbaring di atas batu besar. Klan iblis sialan, hancurkan klan hujanku, dan ingin bunuh aku. Pembangkit tenaga listrik humanoid memukul batu besar itu dengan marah. Batu itu retak sebagai tanggapan, dan kemudian semuanya berubah menjadi aliran partikel paling dasar. Pembangkit tenaga humanoid menjadi tenang, dan dengan pikiran, batu besar itu ditata kembali,
dan segera pulih menjadi persis sama seperti sebelumnya. Dia berbaring di atas batu lagi, mencoba menenangkan kegelisahannya. Jika saya memiliki kemampuan Thomas, mereka tidak akan dapat menemukan saya sama sekali. Suasana hati pembangkit tenaga listrik humanoid tiba-tiba turun, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Thomas, dari mana saja kamu? Di dalam aula 7 bintang, Luo Feng dengan lembut membuka matanya. Dorongan yang dibawa oleh energi ibu ini sangat kuat. Luo Feng menghela nafas. Tidak buruk, Zhong Kuang tiba-tiba muncul di depan Luo Feng. Senior, Luo Feng memberi hormat dengan hormat. Ketika saya menangkap 10 resimen energi ibu saat itu, Anda mendominasi 3 resimen. Tampaknya sangat membantu Anda, kata Zhong Kuang sambil tersenyum. Ini semua adalah kesempatan besar yang diberikan oleh senior, kata Luo Feng. Kesempatan besar, Zhong Kuang tertawa kecil. Aku baru saja menangkap ki ibu ini dengan mudah. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu akan tahu seberapa kecil peluangnya. Setidaknya bagi saya sekarang, kesempatan ini sudah sangat bagus, dan sangat membantu saya. Luo Feng berhenti sejenak, lalu bertanya, Senior, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya tidak tahu apakah itu mungkin. Katakan padaku. Zhong Kuang tertawa. Luo Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan istana Ruodong, lalu menunjuk ke istana Ruodong dan berkata, Senior, saya memiliki harta bersayap dari aliran mekanis. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi mekanik tingkat raja, harta karun, tetapi ada beberapa masalah. Saya tidak tahu apakah para senior telah mendengar berita tentang harta mekanik tingkat raja surgawi. Luo Feng juga khawatir tentang membunuh Wu Yuyi. Ada masalah yang sangat besar dalam membunuh Wu Yuyi. Saat ini, ketika dia bertemu orang kuat ini sebelum kecelakaan besar, dia secara alami ingin mengajukan pertanyaan. Harta karun aliran mekanik tingkat Dewa Raja, Zhong Kuang berkata, di era kita, ada banyak bakat, tetapi setelah reinkarnasi tanpa akhir, hanya satu harta aliran mekanis tingkat Raja Dewa yang berhasil dikembangkan, mewakili pencapaian tertinggi aliran mekanis. Selain itu adalah harta abadi aliran mekanis, dan bahkan bidang aliran mekanis suci kosong. Kenapa ini? Luo Feng bertanya-tanya. Karena ada orang kuat yang dapat membuat harta aliran mekanis tingkat Raja Ilahi, mengapa harta aliran mekanis tingkat suci tidak dapat dibuat? Saya juga tidak tahu tentang ini. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang tidak disengaja. Itu membuat terobosan harta mekanik. Zhong Kuang merenung sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin mengetahui informasi yang relevan, saya tidak mengerti. Lebih banyak lagi. Tapi aku tahu seseorang pasti tahu lebih baik dariku. Siapa? Luo Feng bertanya dengan bingung. Orang ini adalah master pemurnian harta karun yang paling kuat dan luar biasa di zaman kita. Dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak lebih rendah dariku, dan akhirnya mencapai levelku. Zhong Kuang tersenyum, dia juga tinggal di tanah leluhur yang kacau ini. Jika kamu tidak takut mati, tanyakan saja padanya. Aku tidak takut mati, Luo Feng sedikit mengernyit. Mungkinkah jika kamu pergi menemuinya, kamu akan mati? Dia berada di tanah leluhur yang kacau ini, menjaga peluang besar, dan ingin menyerahkan kesempatan itu kepada mereka yang paling membutuhkannya di generasi mendatang. Zhong Kuang tertawa, apakah kamu masih ingin pergi? Pergi, Luo Feng menjawab dengan tegas. Oke, Zhong Kuang menunjuk ke alis Luo Feng, dan jejak Divine Power menyebar. Ini koordinatnya. Luo Feng mengangguk, menerima sedikit fluktuasi dari Divine Power, dan koordinatnya disimpan dengan kuat di dalam hatinya. Sudah waktunya bagimu untuk pergi sekarang, ada banyak orang kuat di luar, bagaimana kamu akan keluar? Zhong Kuang bertanya kepada Luo Feng sambil tersenyum, ada banyak orang kuat di luar, dan tidak mungkin bagimu untuk memaksa dirimu keluar. Luo Feng sedikit mengernyit dan bertanya, apakah Raja Dewa kelas 2 sudah keluar? Belum, mengapa kamu ingin keluar dengan kekuatan Raja Dewa kelas 2? Zhong Kuang berkata sambil tersenyum, ini juga mungkin, paling-paling membiarkan manusia menderita lebih banyak korban. Luo Feng secara alami tahu bahwa jika dia pergi dengan Raja Dewa kelas 2, kelompok etnis lain tidak akan menyerang manusia untuk memperebutkan warisan. Aku hanya ingin pergi dengan Raja Dewa kelas 2. Luo Feng tersenyum. Haha, kalau begitu tunggu sebentar lagi. 3 tahun akan hampir sama. Chaos Ancestral Land,
sebuah tempat di Northern Lands. Orang suci yang lemah dengan hati-hati bersembunyi di rumput tinggi, dan dia dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya. Sekitar 1000 tahun cahaya dari nama Santo itu, dua Santo elemental diam-diam mendekati Santo yang lemah, mencoba meluncurkan serangan mendadak. Hei, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan seorang bijak biasa yang sendirian. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Seorang pria kuat dengan cahaya menyilaukan di sekujur tubuhnya tersenyum. Hati-hati, nama Saint milik Aliansi Peta Timur, aku khawatir dia memiliki rekan satu tim di dekatnya. Pembangkit tenaga elemen emas lainnya tampak sangat berhati-hati. Kamu tidak perlu khawatir, kamu lihat dia berhati-hati, sepertinya tidak ada rekan satu tim di dekatnya. Elemen cahaya melihat ke detektornya, tidak ada perisai di dekatnya, seharusnya tidak ada penyergapan kuat lainnya. Maka seharusnya tidak ada penyergapan. Bagaimanapun, detektor Anda adalah yang terbaik dari kelas Saint level. Di bawah deteksi Anda, kecuali Anda menemukan detektor puncak Saint level, Anda tidak dapat melindungi sinyal dengan sempurna. Elemental Powerhouse berkata, dan dengan detektor yang disebut puncak dari puncak suci, kekuatannya pasti tidak lemah, cukup datang untuk membersihkan kita secara langsung, tidak perlu menyergap. Omong-omong, elemen emas disebut hati kudus. Kekuatanmu sebanding dengan dia, kamu akan bertanggung jawab untuk memotong retretnya sebentar lagi. Aku akan membersihkannya. Pembangkit tenaga listrik elemen ringan hanya merencanakan taktiknya. Ini baik, kecepatan keduanya langsung dipercepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah sangat dekat dengan yang lemah dan suci dari Aliansi Peta Timur. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.